Kita recap dikit. Di babak pertama 2 gol di awal itu sangat-sangat nggak perlu. Kelihatan banget pemain Indonesia nggak fokus, belum siap, dan kaget dengan cara main Vietnam yang langsung ngegas sejak awal. Sehingga jebol lah itu dari titik kiri, terutama titik kirinya entah kenapa dijebol sama Vietnam, dan Vietnam tahu ada celah di sisi kiri. Dihajarlah itu, lini tengahnya nggak siap, backnya nggak siap, apalagi kipernya nggak siap. Kebobol 2 gol di awal, langsung ngedown tuh. Setelah itu ngedown, nggak bisa bounce back, guys. Harapannya di babak kedua ada perubahan taktikal yang berarti ternyata enggak. Baru ada ketika di akhir-akhir babak kedua, masuknya Beckham Putra dan sebagainya, progresif ballnya udah mulai jalan, variasi serangan udah mulai ada. Tapi ya udah terlambat, dan di killing dengan gol ketiga udah langsung nggak ada harapan tuh. Kata gue, ngegolin 1 aja nggak bisa. Karena apa? Karena sumpah di babak pertama terutama mereka terlalu banyak momentum yang dibuang karena bolanya di delay, di back pass lagi gitu. Padahal itu kalau diterupas bisa dapat peluang gitu. Dan masih terlalu ngandalin Tom Haya sama Baker. Ketika Tom Haya dikunci, Baker dikunci, nggak punya jawaban lain. Salahnya siapa? Salahnya Hartman. Karena nggak punya variasi strategi. Ketika Haya dan Baker dimatiin, udah nggak ada opsi lain menurut gua. Jadi ya salahnya pelatih tetap, guys. Salahnya pelatih tetap, guys. Menurut gue ini salah pelatih, guys. Bukan salah individual, guys. Salah pelatih kok. Pelatih memang kurang siap dalam menghadapi gaya bermain Vietnam yang kencang sejak awal. Jadinya nggak punya back plan. Ditambah lagi kesalahan individual, ya udah combo. Tapi bagi gue pelatihnya nggak punya preparation yang cukup. Gitu sih menurut gue nih. Gimana? Kalian sepakat ya? Sepakat ya? Singapura woi bisa nimbang loh. Iya, terlalu ngegampang. Ini mah strategi kayak lawan Timor Leste Kamboja, Cuk. Sepakat gak sih? Ini strategi persis kayak Kamboja lawan Timor Leste, langsung ke Baker. Ya masa lo lawan Vietnam pakai strategi kayak gitu, guys. Yang bener aja, guys. Udah kalah main jelek lagi, gak masalah kalahnya, masalah main jelek di kandang ini loh. Masalahnya main jelek di kandang, bro. Ada banyak supporter Indonesia yang nabung untuk datang ke stadion, bayar gitu ya. Minimal ada hangernya juga. Nih pemain juga kagak ada lapar-lapernya ada membela Indonesia dah. Pemain ini juga nggak ada lapar-lapernya dah. Kagak kelihatan dah itu semangatnya untuk membuktikan bahwa kita bisa menang lawan Vietnam di kandang. Nggak ada masalahnya, anjir. Parah banget, males-malesan berasanya. Ya nggak sih? Anjir. Di kandang bro, ini bro, di kandang bro, ini sumpah. Singapura juga lagi bagus, iya Singapura juga lagi bagus. Kita nggak boleh ngeremehin, kita masih ada peluang nih. Tapi Singapura nggak bisa diremehin, guys. Menurut lo Indonesia bakal bisa menang pialanya nggak bang? Lolos grup dulu aja kali. Menang tuh nggak penting, yang penting lolos grup minimal. Karena berat nih karir lo kalau ini aja nggak lolos grup. Separah-parahnya kita sebelumnya, kita selalu lolos grup di AFF, coy. Bahkan tim Fulindo dulu nih kita langganan final loh. Kita langganan final loh. Pemain lokal Pret dulu nih langganan final loh. Masa giliran udah naturalisasi malah nggak lolos grup, anjir. Bismillah Indo menang lawan Singapura, amin. Tetap doakan Indonesia, guys. Kita jangan ngata-ngatain Indo juga, guys. Kita doain semoga menang ya. Sepakat. Semoga Indo menang, guys. Tetap, guys. Ini gimana pun juga Indonesia, guys. Negara kita, guys. Kita mengkritik boleh, tapi kita
harus mendoakan yang terbaik untuk timnas Indo, guys. Tapi ya itulah permasalahannya banyak sih, guys. Permasalahannya banyak. Ya kita doakan Hartman bisa nemu dan improve masalah di pertandingan ini ya, supaya lawan Singapura di kandangnya Singapura nggak begini, gitu lah. Udah jelas kipernya udah tidak bagus dipakai, emang siapa lagi kipernya, guys? Pelapisnya siapa coba? Selain Nadeo siapa coba yang main? Vietnam main bagus ya, sepakat. Vietnam main bagus, guys. Kita harus mengakui Vietnam pressingnya, rasa lapernya, efektivitasnya ada. Bagus Indonesia. Pemain belakang dari tim semua itu bang, tim mana? Nggak tahu gue. Hernando calling ya, Hernando. Kemana Hernando ya? Hernando kemana, guys? Super Timnas, guys. Top bully. Iya. Bagus Wahyono. Dengerin Wahyono, guys. Super Timnas, top bully. Kita doakan yang terbaik ketika lawan Singapura ya, guys ya. Apapun yang terjadi ya. Stop bully, guys. Jujur terlalu leha-leha bang pemain Indo, sepakat. Malas banget, gua nggak tahu kenapa ini di kandang. Coy, gua nonton AFF dari zaman Ilham Jaya Kusuma. Ketika AFF semua pemain Indonesia tuh kelihatan banget mencurahkan hatinya, mencurahkan pikirannya di pertandingan. Kalau di kandang kagak ada kayak mental kayak gini, guys. Males banget, guys. Dari zaman Ilham, zaman Eli Boy, Ponario, Astaman, ketika kita di AFF mainnya di kandang, nggak ada main males-malesan kayak gini, guys. Kagak ada, guys. Kagak ada, guys. Cristiano Gonzalez aja gila, guys, lari-lari mulu, guys, dulu, guys. Ini kayak kehilangan bola malas nguber, anjir. Fiat pemain Indo. Iya, ini fisik atau apa ya? Atau males ya? Kelihatannya kayak Oga lari ini karena capek atau karena apa ya? Ya udah capek banget itu main, coy. Backnya bang nggak bisa ngejar, iya, defensive line-nya tinggi banget dan kagak kekejar. Sampai di tengah lapangan lo, bayangin, cuk. Defensive line-nya, cuk. Defensive line-nya ketinggian juga. Karena kurang stamina, iya. Lebih ke nggak biasa sih. Ini taktikal aja. Pemain Indonesia belum terbiasa sama taktikalnya Hartman, Jay. Tapi gue tetap nyalain apa ya? Tetap porsi terbesar salahnya Hartman lah ini. Dia harusnya bisa ngelihat juga kondisi pemain Indo kayak gimana kualitasnya. Ngelihat juga Vietnam gaya mainnya gimana lo. Kagak bisa juga strategi kayak Timor Leste Kamboja dipakai gitu lawan Vietnam. Stay udah bener ngerti stamina pemain. Mending STY semua mending STY ya, guys, katanya, guys. Ya Allah, guys. Emang mending STY ya, guys. Masih aja STY loh ya. Ini kita lihat sedikit ya replaynya. Hernando fokus Piala Presiden mang, lawannya Arema lagi, cok. Ntar kita tonton deh lawan Arema ya. Hernando fokus Piala Presiden, guys.
Sumpah ini gue jadi kangen zaman-zaman backnya Hamka Hamzah, guys. Hamka Hamzah sumpah cuk. Galak banget. Kalau Hamka Hamzah ya sejenis Rizky Ridho sih sebenarnya kualitasnya sih. Cuma Hamka Hamzah lebih. Kongres ini. Tapi jujur nggak semangatnya tuh berasa banget. Dan di kandang atmosfer penonton kayak gini, lu main kayak gini, waduh. Berat, yes. Berat lo ya. Pemain Vietnam sangat rapi dalam lini belakang. Ya, nggak hanya lini belakang, lini tengah, lini depan rapi semua. Iya, please minimal lolos fase grup sih ini. Semoga masih lolos fase grup, guys. Minimal fase grup lolos loh ya. Bahwa Salosa lebih jago, ya. Elio Boy, guys. Dalam Jaya Kusuma. Kangen gue sumpah, kangen gue nonton Indonesia zaman-zaman itu, guys. Mayadi Panggabean lo dulu lo, guys. Mayadi Panggabean, anjir Marcus Horizon kipernya. Jendri Bitoy. Jujur malu sih ya cuy, meskipun ini Piala Ciki, tapi kalau nggak lolos grup sih ya berat. Firman Utina loh ya, Budi Sudarsono. Jangan bahas-bahas dulu mulu gimana mau maju kalau masih lah nggak apa-apa kali orang namanya mengenang guys, nostalgia guys. Masa nggak boleh nostalgia, masa nggak boleh? Kangen kali kita zaman dulu. Tapi yang dulu tetap gak juara AFF Min, tapi seenggaknya permainannya kelihatan bermain untuk Indonesia gitu. Kelihatan gitu. Kira-kira kalau Kambuaya lawan Vet sekarang efektif gak bang? Justru dibutuhkan pemain-pemain kayak Kambuaya cuy kalau lagi stuck ya. Kalau lagi stuck gitu butuh breaker apalagi kalau kayak tadi lini tengahnya kalah, Kambuaya solusinya. Pemain-pemain Indo breaker kayak Kambuaya, siapa lagi sekarang gua nggak, udah lama sih nggak nonton Liga Indo sih mas. Gimana nasib yang ngepur Nguyen bang? Bab. Arahan combo breaker boleh tuh langsung ya, langsung dilempar ke depan aja. Ada Malis bab. Terima kasih sudah berjuang. See you last game. Lawan Singapura guys. Kalau udah stuck udah taruh pemain-pemain yang ngotot di lini tengah guys. Kalah lini tengah itu. Aduh harus nungguin Jumat dong makanya nih. Pas Eka masuk mendingan bang. Eka masuk, Beckham Putra masuk mendingan. Pemain-pemain itu males banget nggak tahu kenapa. Hernando better bisa jadi Hernando. Di sekarang Hernando lebih meyakinkan sih. Kebanyakan back pass bakat iya itu tadi. Yang sedikit udah gue jelasin ya guys ya. Kagak ada pemain yang berani progresif ke depan Jo.
Kalau bingung selalu di back pass ke belakang dan kayaknya instruksi pelatih ya. Kayaknya instruksi pelatih sih itu back pass itu aja. Karena pengen jagain possession ya. Kayaknya. Halo, halo Gibran. Kenapa Gibran? Satu persatu tetap kalah ya, kagak kalah kan. Lebih kecewa sama Tuchel atau Hartman ya, Hartman lah. Hartman negara Indonesia, Cok. Tuchel negara Inggris kagak ngefek ke kita, Cok. Eliano pun bagus lari nggak ada passing apalagi ya. Eliano tenggelam. Bagusan Rizky Eka malah anjing. Sama pemain lokal nggak layak masuk timnas inti lah. Tadi justru yang bagus pemain lokal. Pemain lokal malah yang bikin kesegaran ya, kreativitas ya. Coachnya ganti lu aja bang, ngapain nggak bisa kocak. Kayak berat mainnya iya. Gak lolos playoff masih nunggu pertandingan lawan Singapura guys. Itu Rizky Eka pemain mana kaget gua bisa sebagus itu bukan Persija ya? Coba. Rizky Eka tuh pemain Persija nggak sih? Oh bukan guys, PSM guys. Rizky Eka pemain PSM, salah gue. Pemain PSM loh ya Rizky Eka guys. Menang lawan Vietnam. Udah longgar, Pak. Iya itu juga sih. Tapi ya butuh suntikan tenaga baru juga. Makanya ketika masuk Eka sama Beckham lebih banyak kreativitas lah di sayap lah ya. Ya kita lihat aja lah lawan Singapura guys. Kita lihat lah guys lawan Singapura nih. Apa? Tapi sih ya respect. Yang paling respectable pemain Indonesia Tom Haye. Konsisten coy selama FF ini Tom Haye konsisten. Paling ngotot. Layak jadi MVP-nya Indonesia. Layak dikasih ban kapten juga menurut gua. Jadi Tom Haye keren banget loh Tom Haye. Lo udah cocok menyandang ban kapten timnas Indonesia menurut gue cok. Bisa jadi contoh ya. Prediksi lawan Singapura bang, jujur gue nggak nonton permainan Singapura jadi gue nggak mau prediksi dulu. Paling ntar gue nonton highlight Singapura dulu ya. Buat preparation nobar Indonesia lawan Singapura ya. Kita lihat aja. Ya dan Vietnam ya selamat lah, ini auto lolos ini Vietnam coy. Auto lolos, nggak apa-apa juga. Prediksi kiper lawan Singapura bang, emang ada lagi coy selain Nadeo coy. Emang ada lagi selain Nadeo guys. Yang jelas sih Hartman harus ada perubahan sih. Setelah ini semua sih harus ada perubahan sih. Kipernya siapa lagi sih guys? Supriyadi coy, cuma Supriyadi doang. Kagak ada. Kagak seimbang juga nggak sih Nadeo sama pelapisnya nih. Kagak paham juga nih gue.
Cahya Supriyadi, cuk. PSIM. Cocoknya taktik seperti STY. Iya sih. Pragmatic football ya. Lini belakangnya maju semua, itu namanya high defense. Bukan maju. Emang defensive line-nya high. Tapi jatuhnya malah kalah sprint anjir. Kena counter attack kalah sprint anjir. Ya kita lihat ya, Hartman taktikalnya bakal kayak gimana lawan Singapura. Gua nggak sabar menunggu. Cahya Supriyadi itu kiper jago bang. Kalau di AFF save-nya banyak, emang udah main. High defense cosplay Spanyol. Nah, sejujurnya gue nangkep arahnya mau ke Spanyol tapi nggak nyampe. Passing-passingnya nggak nyampe saya. Pengen mencoba nge-keep possession tapi nggak bisa. Defensifnya kemajuan juga. Kena counter attack rapuh banget, nggak kayak Spanyol gitu. Tapi gue ngerasa arahnya kayak mau campuran Spanyol tapi direct gitu ya. Aneh banget sih. Spanyol tapi direct. Oh, boleh dicoba berarti sih. Tapi beresiko coy lawan Singapura. Nurunin Cahya Supriyadi, bebannya kasihan coy. Bebannya kasihan ke Cahya Supriyadinya kalau blunder coy. Jadi pilihannya cuma all in di Nadeo aja sih menurut gue. Kecuali Tomaye, ya sepakat Tomaye pokoknya. Kiper terbaik Hernando mungkin. Di press masih panik gitu, pressingnya Vietnam bikin panik coy, parah banget. Gak siap coy. Di press belakangnya, padahal nyoba build dari belakang, di press langsung panik. Ya Allah. Jangan main build dari belakang loh ya lawan Vietnam kalau di press panik loh ya. Jangan bro. Gak ada daya juang ya, gak ada daya juang. Sepakat. Tomaye sakti banget, MVP Tomaye. Ranger merahnya masih Tomaye bro. Kalah mental ya juga. Long ball mulu karena bingung. Satu shot satu gol kagak. Lawan Singapura terus backnya kayak gini selesai sudah. Saran gue sih jangan terlalu tinggi ya Hartman ya. Defensive line-nya jangan terlalu tinggi lawan Singapura, fatal ntar. Main yang moderat aja lah. Main yang moderat aja lah ya. Kagak usah dipaksain building dari belakang juga loh ya. Gak usah ya. Back yang di bawah juga kurang banget bang. Ya. Gimana ya? Seharusnya sih nggak kurang sih ya. Harusnya cukup lah ya. Tapi beda pemain aja nah. Eksperimentasi gue tahu itu kalau sama tim inti kita cocok guys. Tapi ini bukan tim inti guys. Berat guys. Dan panik, gue ngerasainnya panik. Bingung, di press bingung coy, kaget. Cara main Indo makanan empuk Vietnam. Ya kita lihat lah pokoknya Singapura, semoga kita bisa memperbaiki segala kesalahan di pertandingan ini. Hartman tolong diperbanyak variasi serangannya ya. Jangan ngandalin Hayama Baker doang ya. Tolong perbanyak variasi dari, kalau perlu shoot dari second line lah, nggak apa-apa deh. Atau tusukan dari sayap lah. Sayapnya nggak harus crossing kok, boleh kok cut inside kok, boleh.
Kayak gitu ya. Gugur enggak, masih ada Singapura. Last match di kandang Singapura tapi guys. Mari doakan yang terbaik ya. Mari doakan yang terbaik loh guys. Permainannya kebaca, intinya strateginya nggak work sama pemain tadi ya. Itu juga. Nggak niat main KB kata Arema Malang ya. Arema Malang loh ya. Herman kelihatan banget ngeremehnya enggak, bukan Herman ngeremehin. Menurutmu Nadio gimana bang? Nggak bagus lah. Nggak bagus. Reading the game-nya terutama kayak nggak fokus cuy. Gue nggak tahu ya kenapa. Ya. Kayak nggak fokus banget ya. Tapi ya masalahnya udah jauh dari lini tengahnya sih. Bukan salah Nadio Pure juga guys. Bukan full salah Nadeo guys, itu salah back dan lini tengahnya juga. Oke guys. Oke guys, kita kayaknya udahan aja. Kita balik lagi di hari Jumat ya berarti ya guys ya. Kita lawan Singapura. Kita doakan yang terbaik. Ada banyak hal yang perlu diimprove tapi kita apapun yang terjadi tetap support tim Indonesia guys. Semoga ada perbaikan yang jelas dan ya semoga Singapura di kandangnya nggak UP-UP banget lah ya, semoga ya. Oke. Ya semangat untuk Indonesia. Terima kasih untuk Tom Haye yang udah bekerja keras juga dan seluruh pemain Indo yang lain juga. Silakan memperbaiki, silakan dievaluasi ke depannya. Kita memang nggak berekspektasi tinggi untuk Piala Ciki ini, tapi minimal lolos grup. Kasian Bang Arab udah streaming, masa nggak lolos grup anjing? Minimal lolos grup lah ya. Minimal lolos grup biar nggak sayang-sayang banget ini di streamingin di Klan ini anjing. Ya udah, jadi see you besok Jumat guys. Sampai jumpa. Kita doakan semoga lawan Singapura di kandangnya menang. Dadah. Dadah bos.